Indonesia negara yang sulit dihancurkan tapi mudah untuk dilumpuhkan. Alasannya kenapa? Indonesia adalah salah satu negara terbesar di dunia, negara kepulauan dengan ribuan pulau, ratusan juta penduduk dan wilayah yang sangat-sangat luas. Indonesia merupakan salah satu wilayah yang sulit untuk dihancurkan karena beberapa faktornya. Salah satunya mungkin karena luasnya wilayah. Tapi ada satu masalah besar, kehidupan modern Indonesia saat ini mungkin jauh lebih rapuh dari yang terlihat. Karena di zaman sekarang, sebuah negara tidak harus dihancurkan untuk dibuat lumpuh. Indonesia sulit dihancurkan tapi mudah untuk dilumpuhkan. Secara geografis, Indonesia bukan negara yang mudah ditaklukkan. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, garis pantai sangat panjang, wilayah laut yang sangat luas, medan tropis yang kompleks, serta populasi lebih dari 280 juta jiwa. Artinya, mengontrol seluruh wilayah Indonesia akan membutuhkan logistik besar, biaya besar, dan waktu yang sangat panjang. Dan sejarah menunjukkan wilayah tropis dan negara kepulauan sering menjadi tantangan berat, bahkan bagi negara yang jauh lebih kuat secara militer. Pertanyaannya, jika Indonesia begitu besar dan sulit dihancurkan, kenapa negara ini tetap terlihat sangat rentan? Jawabannya ada pada satu hal, ketergantungan. Indonesia memang luas, tapi urat nadinya terkumpul di satu wilayah, Pulau Jawa. Disinilah terkonsentrasi pusat pemerintahan, ekonomi nasional, industri, finansial, pelabuhan utama, dan pusat data. Artinya ketika Jawa terganggu, efeknya bisa terasa ke seluruh negeri. Dan masalahnya, kehidupan modern bekerja seperti sistem rantai. Jika satu bagian terganggu, distribusi akan melambat, harga akan naik, dan kepanikan massal akan muncul. Dan yang terakhir, sistem pasti mulai goyah. Banyak orang mengira kota besar seperti Jakarta memiliki persediaan sangat banyak, padahal kenyataannya kota modern hidup dari distribusi harian, just in time logistik. Makanan datang setiap hari, BBM datang setiap hari, dan obat datang setiap hari. Supermarket saat ini tidak dirancang untuk bertahan berminggu-minggu tanpa distribusi, karena sistem modern bekerja seperti aliran darah. Selama distribusi berjalan lancar, kota terlihat normal, tapi ketika distribusi berhenti atau terganggu, rak kosong mulai muncul. Dan Indonesia adalah negara yang sangat bergantung pada distribusi antar pulau. Indonesia tidak harus dibom untuk dilumpuhkan. Banyak orang membayangkan perang modern sebagai ledakan besar dan hujan misil, padahal negara modern bisa mulai lumpuh bahkan sebelum satu bom dijatuhkan. Bayangkan terjadi ketegangan besar antara Indonesia dan sebuah negara kuat. Kita sebut saja negara A, negara dengan armada laut lebih besar, teknologi lebih maju, kemampuan cyber lebih kuat, dan sumber daya yang jauh lebih besar. Apakah Indonesia langsung hancur? Jawabannya belum tentu, karena menghancurkan Indonesia sepenuhnya akan sangat sulit sekali. Sejarah pernah menulis tentang cerita betapa susahnya menghancurkan Indonesia dari generasi ke generasi. Karena Indonesia terlalu luas, terlalu banyak pulau, terlalu besar. Tapi ada satu hal yang harus diperhatikan. Indonesia memang sulit dihancurkan, tapi melumpuhkan kehidupan modern Indonesia itu jauh lebih mudah dan realistis. Serangan paling berbahaya mungkin tidak terlihat. Dalam perang modern, target utama seringkali bukan gedung, tetapi sistem. Negara A mungkin tidak perlu menyerang seluruh kota di Indonesia, cukup mengganggu jalur lautnya, pusat datanya, internet, satelit komunikasi, distribusi energi, dan pelabuhan strategis. Dan efek dominonya bisa sangat besar karena kota modern sangat bergantung pada listrik, internet, distribusi, dan komunikasi real time. Dan semakin modern sebuah kota, semakin besar ketergantungannya akan hal tersebut. Jalur laut Indonesia adalah pembuluh darah Indonesia. Banyak orang mengira jalan raya adalah urat nadi Indonesia, padahal sebenarnya lautlah yang menjaga Indonesia sampai saat ini tetap hidup. Karena distribusi logistik pangan, BBM, bahan industri, alat kesehatan, kontainer, dan lainnya bergerak melalui jalur laut. Jika pelabuhan besar terganggu, distribusi melambat, harga pasti akan naik, antrean akan muncul di mana-mana, barang-barang akan sulit didapati, industri tersendat, dan panik buying mulai terjadi. Dan negara modern bisa tetap berdiri secara militer, namun kehidupan sipilnya mulai lumpuh perlahan. Yang paling berbahaya dari Indonesia adalah manusia paniknya. Dalam banyak krisis besar, ancaman tercepat seringkali bukan serangan itu sendiri, tetapi manusia yang panik. Ketika masyarakat merasa makanan sepertinya akan habis, BBM sepertinya akan langka, listrik tidak stabil, dan informasi simpang siur. Keempat hal ini sepertinya sudah biasa kita temui. Contohnya seperti ketika harga BBM akan naik, maka di SPBU antrian akan sangat mengular. Maka perilaku manusia pasti mulai berubah. Orang mulai membeli berlebihan, menyerbu supermarket, memenuhi SPBU. Hal yang paling sering kita lihat, menyebarkan rumor dan hoak melalui jaringan komunikasi yang tidak tahu sumbernya dari mana, dan berebut untuk keluar kota menyelamatkan diri masing-masing. Dan di kota padat, kepanikan kecil bisa berubah menjadi chaos yang sangat besar. Jakarta bahkan dalam kondisi normal sudah mengalami kemacetan ekstrim, kepadatan tinggi, distribusi yang sibuk setiap hari. Sekarang bayangin, apa yang terjadi jika jutaan orang mencoba pergi secara bersamaan? Tapi beberapa orang pasti bertanya, apakah Indonesia tidak punya kelebihan? Indonesia juga punya satu kekuatan besar. Tidak semua wilayah bergantung penuh pada sistem modern. Beberapa daerah masih memiliki sumber pangan lokal, komunitas lebih kecil, ketergantungan digital lebih rendah. Dan dalam situasi krisis panjang, wilayah seperti ini justru lebih bertahan dibanding kota modern.
modern. Untuk wilayah-wilayah yang bertahan ini sudah ada di video sebelumnya. Ini bukan berarti desa lebih maju, tetapi ketergantungan yang lebih rendah seringkali membuat sistem lebih tahan terhadap gangguan besar. Masalah Indonesia kenapa mudah dilumpuhkan bukan hanya karena pertahanan militer. Dalam konflik modern, menjaga negara bukan hanya soal senjata, tetapi juga menjaga distribusi pangan, komunikasi, listrik, stabilitas masyarakat, dan ketertiban nasional. Karena ketika distribusi berhenti, kehidupan modern mulai runtuh dengan sendirinya. Indonesia mungkin terlalu besar untuk dihancurkan sepenuhnya, tapi kehidupan modernnya sangat bergantung pada distribusi logistik. Dan mungkin hal yang paling menakutkan bukanlah ketika sebuah negara hancur, tetapi ketika semuanya masih terlihat berdiri dan baik-baik saja. Apakah kamu familiar seperti keadaan sekarang contohnya? Namun perlahan, sistem mulai tidak berfungsi. Indonesia memang sulit dihancurkan, tapi sangat mudah untuk dilumpuhkan. Karena di masa modern sekarang, serangan bukan hanya soal senjata dan kekuatan militer, bahkan dari sistem ekonomi merupakan serangan yang paling mematikan.